يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga pada pertemuan kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam majelis ilmu dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Di antara ibadah yang paling agung di dalam syariah ini adalah talabul ilmi. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu bersama kita sudah membahas beberapa bab ya, di dalam kitab Tauhid jilid yang kedua, terkhususnya hukum pelaku dosa besar, pembagian dosa menjadi dosa besar yang disebut dengan al-kabirah dan dosa kecil yang disebut dengan as-saghirah. Lalu bagaimana mauqif, ya, sikap ahlu sunnah wal jamaah di dalam meyakini pelaku dosa besar dan apa sandaran mereka dari dalil yang diambil baik itu di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, sini ada pembahasan tentang soal-soal latihan pasal 5. Ya, ada 5 pertanyaan berkaitan dengan materi yang telah kita ambil sebelumnya. Insyaallah kita akan bahas terlebih dahulu, dibantu oleh jamaah sekalian. Pertama, di sini ditanyakan, sebutkan definisi dosa besar dan dosa kecil. Ini sudah kita bahas belum ya pada kesempatan yang lalu di sesi akhir? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah semua ya? Berarti Ya. sekarang untuk pasal ke-6 berarti ya? Iya. Oh ya, afwan. Baik, pasal ke-6 berkaitan dengan dampak maksiat terhadap iman. Dampak maksiat terhadap iman. Insyaallah yang akan membacakan kali ini di kesempatan lalu Ummu Akmal ya. Sekarang Ummu Fatir. Ada Ummu Fatir bersama kita? Bismillah. Saya sudah kemarin, Ustaz. Sudah ya kemarin ya? Oh, afwan. Saya mau Fatir. Ummu Fatir sudah ya. Karena pilih lagi satu Ibu Iriana belum ada ya? Ibu Siska. Naam, Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dampak maksiat terhadap iman. Maksiat adalah lawan ketaatan. Baik itu dalam bentuk meninggalkan perintah maupun melakukan suatu larangan. Sedangkan iman, sebagaimana telah kita ketahui, adalah 70 cabang lebih. Yang tertinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Jadi cabang-cabang ini tidak bernilai dan berbobot sama sekali, baik yang berupa mengerjakan kebaikan maupun meninggalkan larangan. Karena itu maksiat itu juga berbeda-beda. Dan maksiat berarti keluar dari ketaatan. Jika ia dilakukan karena ingkar atau mendustakan, maka ia bisa membatalkan iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Fir'aun dengan firman-Nya. An-Nazi'at 21. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Dan terkadang maksiat itu tidak sampai pada derajat tersebut sehingga tidak membuatnya keluar dari iman, tetapi memperburuk dan mengurangi iman. Maka siapa yang melakukan dosa besar seperti berzina, mencuri, meminum minuman yang memabukkan atau sejenisnya, tetapi tanpa meyakini kehalalannya, maka hilanglah khosyah rasa takut, khusyuk dan cahaya dalam hatinya. Sekalipun pokok pembenaran dan iman tetap ada di dalam hatinya.
Lalu, jika ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan amal soleh, maka kembalilah khasyah rasa takut itu dan cahaya itu ke dalam hatinya. Apabila ia terus melakukan kemaksiatan, maka bertambahlah kotoran dosa itu di dalam hatinya sampai menutupinya serta menguncinya. Nauzubillah. Maka ia tidak lagi mengenal yang baik dan tidak mengingkari kemungkaran. Imam Ahmad dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para mukmin itu jika berbuat dosa, maka terbentuklah titik hitam di hatinya. Apabila ia bertobat, meninggalkan dan beristighfar, maka mengkilaplah hatinya. Dan jika ia menambah dosa, maka bertambahlah bintik hitamnya sampai menutupi hatinya. Itulah ra'in yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Mutafifin 14. Ada sebuah perumpamaan yang menggambarkan pengaruh maksiat atas iman, yaitu bahwasanya iman itu seperti pohon besar yang rindang. Akar-akarnya adalah tasdik kepercayaan yang dengan akar itulah ia hidup. Sedangkan cabang-cabangnya adalah amal perbuatan. Dengan cabang itulah kelestarian dan hidupnya terjamin. Semakin bertambah cabangnya, maka semakin bertambah dan semakin sempurna pohon itu. Jika ia berkurang, maka buruklah pohon itu. Lalu, jika ia berkurang terus sampai tidak tersisa cabang maupun batangnya, maka hilanglah nama pohon itu. Manakala akar-akar itu tidak mengeluarkan batang-batang dan cabang-cabang yang bisa berdaun, maka keringlah akar-akar itu dan hancurlah ia di dalam tanah. Begitu pula maksiat-maksiat dalam kaitannya dengan pohon iman. Ia selalu membuat pengurangan dan aib dalam kesempurnaannya dan keindahannya, sesuai dengan besar dan kecilnya, atau banyak dan sedikitnya kemaksiatan tersebut. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah. Di pasal yang ke-6 ini kita akan dibawa ke dalam sebuah pembahasan tema dalam judul maksiat, dan bahwasanya maksiat ini memiliki dampak kepada keimanan kita. Sebagaimana sebelumnya yang selalu kita ulang-ulang bahwasanya keimanan itu sekali lagi dia dapat bertambah dan dapat berkurang. Bertambah dengan ketaatan yang kita lakukan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, maksiat inilah yang akhirnya dapat mengurangi kadar keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seseorang maksiat, ya, kadar kemaksiatan itulah yang akan kemudian mengikis keimanannya. Semakin banyak keimanan, semakin banyak ya kemaksiatan yang dia lakukan, dan semakin tipis keimanannya, maka akan ada satu titik kemudian keimanannya itu habis, ya. Waliyadzubillah. Sehingga memang dalam prinsip ini seorang mukmin tidak boleh untuk meremehkan maksiat apapun. Ya, bahkan ada suatu perkataan yang dikatakan oleh para ulama salaf, ya, kita ini tidak perlu untuk melihat apakah dosa yang kita lakukan ini termasuk dosa kecil ataupun dosa besar. Tapi lihatlah siapa zat yang telah kita maksiati. Ya. Kita lihat ini betapa besarnya zat yang kita maksiati. Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu lagi kita untuk membedakan mana yang dosa besar, mana yang dosa kecil, seperti itu ya. Dalam pribadi kita dalam melakukan kemaksiatan, ya. Tapi kita lihatlah besarnya, agungnya, tingginya Rabbul Alamin Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita maksiati. Sehingga kalau seandainya seorang muslim atau setiap muslim memahami konsep ini, maka dia akan menahan dirinya dari bermaksiat dan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk menjauhi setiap kemaksiatan yang mendatangkan kemurkaan dan amarah dari Allah Subhanahu wa taala dalam perkara apapun itu, ya. Karena banyak yang kemudian dia bisa selamat dari satu bab, dari satu pintu, tapi ternyata dia tergelincir di pintu yang lain, di kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Dan tidak ada yang dapat menjamin, ya, seorang pun yang menjamin dirinya ya bisa selamat dari berbagai pintu kemaksiatan. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang kemudian dapat ya menyelamatkan kita dari berbagai kemaksiatan tersebut,
tentunya dengan keistiqomahan dalam bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ya, kita juga harus paham dan sadar bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Karena Allah Subhanahu mengabadikannya dalam Al-Qur'an, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan pada prinsipnya yang namanya setan itu tidak akan pernah ya lelah, tidak akan pernah ya capek untuk kemudian menyerukan ya perbuatan-perbuatan maksiat, membisikkan hal-hal yang pada akhirnya mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepada diri kita. Dia akan datang dari depan, ya. Kalau depan kita ya sanggup untuk menghindarinya, dia akan datang dari belakang kita ya. Kalau dari belakang juga ya kita sanggup untuk menghadapi setan, dia akan datang dari arah kanan kita, datang dari arah kiri kita, datang dari atas kita, datang dari bawah kita, dari berbagai arah. Ya, bisikan-bisikan setan ini sangatlah banyak, dan mereka dalam menyesatkan manusia itu memiliki strategi ya, bertadarruj ya. Mereka itu bertingkat-tingkat strateginya ya. Setelah selesai strategi A, maka lanjut ke strategi B, lanjut ke strategi C, ke strategi D, seperti itu. Maka dari itu setiap mukmin hendaknya membekali diri mereka dengan ilmu syar'i. Disinilah pentingnya ya peran ilmu syar'i di dalam membentengi keimanan seseorang dari berbagai gangguan ya dan bisikan setan. Tidak mudah bagi dia untuk mengikuti langkah-langkah setan itu. Dia tahu ini adalah langkah setan. Hal ini akan ya berujung kepada ya suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan orang-orang yang saleh itu dibuat lalai oleh setan itu dengan perkara apa? Perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang pada hukum dasar syariat itu adalah perkara yang dibolehkan. Tapi kemudian dia disibukkan dengan hal itu, dilalaikan, sehingga sedikit demi sedikit perkara-perkara yang mubah itu akan membawa dia kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah. Hingga penting bagi kita ya untuk selalu mengingatkan diri kita agar jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita ya terbatas di dunia ini. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ya. Usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di rentang usia yang sudah kita ketahui bersama ini, hendaknya kita bersabar. Ya, kita bersabar karena pada hakikatnya kesabaran ini tidaklah berbanding dengan kenikmatan yang akan kita ya kita akan terima nanti kelak di akhirat. Ya. Pertama kali nyawa itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah malakul maut, malaikat maut. Disitulah ya jemaah sekalian kenikmatan yang abadi dimulai. Kenikmatan yang abadi dimulai kapan? Ketika ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah malakul maut. Sehingga yang harus kita pahami bersama ya, setelah kita bersabar dalam menjauhkan berbagai kemaksiatan ya. Bersabar itu mudah secara lisan ya, tetapi untuk prakteknya kita harus terus belajar. Maka kehidupan ini adalah madrasah ya, pelajaran ya, tempat kita belajar bagaimana kita bersabar kepada apa? Kepada pasangan kita, bagaimana kita bersabar kepada anak kita, bagaimana kita bersabar kepada tetangga, bagaimana kita bersabar kepada teman-teman kita, bagaimana kita bersabar kepada keluarga dan kerabat kita, bagaimana kita bersabar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang di sana rintangan dan ya banyak ya. Ajakan-ajakan setan itu sangatlah banyak. Bagaimana kita bersabar untuk menahan diri kita untuk tidak mengikuti ajakan-ajakan setan itu ya. Selain kita bersabar dengan musibah ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita untuk melihat dan membuktikan apakah kita ini berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, dari itu ya, yang namanya maksiat itu ya, maka disebutkan di sini, maksiat itu adalah keluar dari ketaatan. Apapun yang menyelisihi dan membuat seseorang itu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan maksiat. Dan maksiat berdampak kepada keimanan. Maka dilakukan maksiat adalah lawan dari ketaatan. Baik, kalau kita katakan ketaatan, maka lawannya adalah maksiat. Baik itu dalam bentuk meninggalkan perintah maupun melakukan suatu larangan. Allah melarang kita ya untuk melakukan suatu perbuatan. Kalau kita lakukan berarti maksiat.
Allah memerintahkan kita untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kita tidak lakukan, berarti maksiat. Ya, tidak taat kepada Allah. Sedangkan iman, sebagaimana telah kita ketahui, adalah 70 cabang lebih, memiliki 70 cabang lebih. Yang tertinggi cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Jadi ya, cabang-cabang ini tidak bernilai atau berbobot sama sekali, ya. Tidak berbobot sama, afwan. Jadi cabang-cabang ini tidaklah bernilai dan berbobot sama. Antara satu cabang dengan cabang yang lain, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana ketaatan itu ya bercabang-cabang, sebagaimana ketaatan itu nilainya berbeda-beda, begitu juga dengan maksiat yang dia bercabang, dan maksiat juga memiliki apa? Ya, tingkatannya masing-masing. Ya, ada yang berat, ada yang sangat berat, ada yang ringan, dan seperti itu. Baik yang berupa mengerjakan kebaikan maupun meninggalkan larangan. Karena itu maksiat juga berbeda-beda. Dan maksiat luar dari ketaatan. Jika ia dilakukan karena ingkar atau mendustakan, maka ia bisa membatalkan iman. Seperti orang yang meminum khamar. Ketika dia meminum khamar, ya, di sini pasti ada keyakinan di dalam hatinya. Kalau dia yakini khamr ini adalah haram, ya, kemudian dia merasa dirinya itu lemah, tidak dapat meninggalkan sesuatu yang diharamkan, ya, dia lebih memprioritaskan untuk meminum khamr, ya, tapi dia tahu dan dia meyakini ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jatuhnya adalah dosa besar, ya. Tetapi kalau seandainya dalam keyakinan dia bahwasanya khamr itu adalah halal, ya, khamr itu tidak mengapa untuk dia minum, ya, dibolehkan di dalam syariat, ya, atau dia mendustakan pengharaman khamr, ya, ini pendustaan, ya, dikatakan, ya, apalah itu syariat yang mengharamkan khamr misalnya, dengan ucapan seperti itu dia mengingkari syariat pengharaman khamr, maka ini bukan hanya sekedar maksiat biasa, tetapi itu adalah maksiat yang bisa membatalkan keimanan dia. Jadi apa yang diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bisa batal dengan pengingkaran dia kepada syariat pengharaman khamr. Dan dikiaskan kepada syarat-syarat yang lainnya. Ya, dikiaskan dengan maksiat-maksiat lainnya. Kalau seandainya dia ingkari ya pengharaman maksiat tersebut, atau dia dustakan pengharaman maksiat tersebut, maka dampak terbesarnya adalah imannya hilang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Firaun dengan firman-Nya, fakadzdzaba wa'asa. Mengatakan Firaun itu kadzdzaba, ya, mendustakan, ya, wa'asa, dan dia bermaksiat, mendurhakai. Jadi Firaun itu bukan hanya dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dia bermaksiat kepada Allah. Begitu juga bukan hanya bermaksiat kepada Allah, tapi dia juga mendustakan. Dan terkadang maksiat itu tidak sampai pada derajat tersebut, pada derajat mengeluarkan seseorang dari Islam, mengeluarkan seseorang dari iman, ya. Tidak sampai. Ada maksiat yang mengeluarkan dari keimanan, ada maksiat yang tidak sampai mengeluarkan dari keimanan, sehingga tidak membuatnya keluar dari iman, tetapi memperburuk dan mengurangi imannya. Ya, maka dikatakan kepada, kalau tidak salah namanya Muhammad bin Uyainah, saudara dari Sufyan bin Uyainah, ketika ditanya apakah iman itu ketika berkurang bisa habis, ya, katakan iman itu bisa berkurang karena kemaksiatan sampai iman tidak tersisa sedikit pun. Ya, iman itu bisa berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Maka siapa yang melakukan dosa besar seperti berzina, mencuri, meminum minuman yang memabukkan, khamar atau sejenisnya, tetapi tanpa meyakini kehalalannya, maka hilanglah khasyah, rasa takut, khusyuk, dan cahaya dalam hatinya. Sekalipun pokok pembenaran dan iman tetap ada di hatinya, ya, dia membenarkan risalah Nabi, dia membenarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan perbuatan yang dilakukan, ada dalam hatinya, ya. Tetapi ya, rasa khasyah, ketakutan kepada Allah ketika dia melakukan kemaksiatan itu hilang. Kemudian khusyuknya dalam mendekatkan diri kepada Allah hilang. Cahaya dalam hatinya hilang, ya. Makanya ahli maksiat itu, ya, itu bagi orang-orang
yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah berikan firasat ya. Dari wajahnya, dari penampilannya, ahli maksiat itu hitam ya. Walaupun kulitnya putih ya. Dan betapa banyak orang-orang yang memiliki kulit hitam, tapi dia bersinar, bercahaya ketika dia adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sesungguhnya ketika seseorang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu berdampak kepada semua hal yang ada dalam kehidupan dia ya. Walaupun secara fisik ya Allah Azza wa Jalla berikan kepada dia apa yang tidak diberikan kepada orang lain. Lalu jika dia bertaubat kepada Allah dan melakukan amal soleh, maka kembalilah khasyah, rasa takut dan cahaya itu ke dalam hatinya. Nah, maka dikatakan ya, apabila ia terus melakukan kemaksiatan, maka bertambahlah kotoran dosa itu di dalam hatinya sampai menutupi serta menguncinya. Na'udzubillah. Hanya sifat dosa itu ketika dia dilakukan, maka dia akan memberikan bekas hitam di hati. Dan ini adalah salah satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu semenjak Nabi Shallallahu alaihi wasallam kecil ya, Allah selalu menjaga Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dari berbagai perbuatan maksiat, baik yang besar maupun yang kecil. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Karena memang ya kemaksiatan itu memberikan dampak ya. Seseorang itu ketika dia melakukan kemaksiatan, belum tentu dampak keburukan yang dihasilkan dari kemaksiatan yang dia lakukan itu muncul di hari itu. Bisa jadi 10 tahun kemudian, bisa jadi 20 tahun kemudian, bisa jadi 30 tahun, 40 tahun kemudian ya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dijaga sejak kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapati kisah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ya, dan ini adalah kekhususan beliau. Dan kabar ini adalah sahih dan wajib untuk kita imani. Walaupun secara akal itu tidak masuk. Bagaimana malaikat itu diperintahkan untuk membelah dada Nabi Shallallahu alaihi wasallam kecil ya. Kemudian diambil hatinya dan dicuci. Ya, dicuci hati beliau Shallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai ya kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang ketika itu tersebar dan merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh orang yang hidup di zaman tersebut. Penyembahan berhala. Nah, itu kan sesuatu yang lumrah di kalangan Quraisy ketika itu. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benci. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh, tidak suka dengan perbuatan-perbuatan seperti itu, ya. Sehingga memang tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semasa hidupnya walaupun sebelum diutus menjadi nabi dan rasul itu sekalipun sujud kepada berhala, tidak pernah, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu juga ya, tidak pernah melakukan perbuatan kemaksiatan dari ahli jahiliyah, tradisi-tradisi jahiliyah, dari meminum khamar ya, kemudian membunuh dan yang lain sebagainya. Maka ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di sini Allah memberikan isyarat bahwasanya semakin seseorang itu dekat dengan kemaksiatan, maka secara otomatis ya kemaksiatan itu akan memberikan dampak kepada keimanannya dan posisi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dampak yang diberikan oleh kemaksiatan itu belum tentu dia akan muncul pada hari itu. Bisa jadi ya dia akan muncul 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, dan 40 tahun kemudian. Yang dimana itu mengajarkan kepada kita ya para jamaah sekalian, jangan pernah meremehkan kemaksiatan apapun bentuknya ya. Walaupun kategori kemaksiatan masuk ke dalam dosa kecil, jangan pernah kita meremehkan yang namanya maksiat. Dan itu ya, betapa banyak hal-hal yang itu adalah tapi karena permasalahan hati dia menjadi kecil ya. Dan juga betapa banyak hal-hal yang kecil karena permasalahan hati, amalan hati dia menjadi besar. Seperti perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah azza wa jalla, ya rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Betapa banyak ya amalan-amalan yang kemudian dia besar, tapi karena niatnya salah, amalan hatinya salah, dia menjadi kecil. Dan begitu juga sebaliknya ya.
Dari kecil dia menjadi besar. Sehingga di sini ikhwati fillahi azzani Allahu wa iyyakum, itu memiliki kotoran yang dia akan menutupi hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kalau kita perhatikan selalu memberikan sifat hati orang-orang kafir itu adalah hati yang terkunci, ya. Hati yang tertutupi. Kenapa? Karena selain dari kemaksiatan, kesyirikan dan kekufuran yang mereka lakukan, mereka juga ya hidup tanpa aturan. Jadi bertumpuk kemaksiatan dalam kehidupan mereka dan itulah yang menjadikan hati mereka ya sulit untuk menerima hidayah dan keimanan. Kenapa? Karena tertumpuk hati itu ya dengan kotoran-kotoran yang tebal, kotoran-kotoran yang tidak mungkin lagi memberikan celah ya keimanan itu masuk kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sangat luar biasa ketika seorang ahli maksiat ya kemudian dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya hal-hal itu terjadi dengan proses yang berat, proses yang besar dalam kehidupan dia sehingga bisa merubah ya, bagaimana mindset di dalam melihat itu sendiri. Ya. Dan itu tentunya adalah proses yang tidak mudah bagi seseorang. Dan tentunya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan berarti ya orang yang sudah masuk ke dalam Islam, orang yang sudah dimudahkan untuk beramal dengan amal soleh, ya, orang yang sudah bertahun-tahun di dalam Islam itu dia terputus dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Tetap kita itu ya syariatkan untuk tetap dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ya, tetap selalu. Karena kita butuh di setiap langkah kita, di setiap ya ucapan kita, di setiap amalan kita, di setiap aktivitas kita, kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan ihdinas shiratal mustaqim. Ini adalah ucapan seorang mukmin di setiap salatnya. Setiap salatnya dia minta untuk ditunjukkan jalan yang lurus, ya. Jalan yang lurus, bukan jalan yang berbelok-belok, ya. Makanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memberikan permisalan kepada para sahabatnya, ketika itu Nabi mengambil sebatang kayu lalu menggariskan ya khatta khututan ya khatta khattan kabiran. Nabi menggariskan satu garis ya di tengah, garis yang lurus. Lalu kemudian Nabi setelah menggariskan garis yang lurus, Nabi berikan ya garis-garis kecil yang yang berada di samping garis yang besar tersebut. Karena Nabi mengatakan ini adalah jalan yang lurus, sedangkan jalan-jalan yang kecil-kecil ini ya jalan atau garis yang menyimpang ini ke kanan dan ke kiri ini adalah jalan ajakan dari para setan ya. Sehingga di sini harus kita pahami bahwasanya apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam syariat ya pasti akan ada celah bagi seseorang ya untuk mencari alasan. Pasti akan ada celah bagi setan untuk membisik dan melempar was-was di dalam hati. Sehingga kita tidak butuh untuk pembenaran dari apa yang kita lakukan, tetapi yang kita butuhkan adalah ya apakah hal itu dibenarkan oleh Allah. Jadi dalil ya, bukan pembenaran. Kalau kita membenarkan, kalau kita mencari, kalau kita beramal lalu mencari pembenaran, alasan itu pasti dapat. Ya, alasan itu pasti dapat. Apapun itu bentuknya. Ya, tapi kalau kita cari dalil, ya, kita cari ya hal yang dapat membenarkan ya tindakan kita, ucapan kita dari Allah Subhanahu wa taala, itulah sesuatu yang diinginkan, matlubnya. Maka ia tidak lagi mengenal yang baik dan tidak mengingkari kemungkaran. Nah, ini diantara ciri orang yang tidak dapat beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Nah, hatinya sudah tertutup, ya. Jadi ketika dia melihat ada kemungkaran, hatinya tidak mengingkari. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutupi dengan berbagai kotoran, kemaksiatan, kezaliman, kefasikan, kekafiran, kesyirikan. Ya. Dia tidak bisa lagi mengenal itu. Apakah ini baik, apakah ini buruk. Ya. Imam Ahmad dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza adznaba." Seorang mukmin itu kalau seandainya dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa,
kanat nuqtatun sauda qalbihi, maka ya terbentuklah titik hitam di dalam hatinya. Satu maksiat, satu titik hitam. Fa in taba, apabila dia bertaubat, wa naza'a, dan dia meninggalkan kemaksiatan tersebut, wastaghfar, dia beristighfar meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, suqila qalbuhu, maka kembalilah mengkilap hatinya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia bertaubat. Wa in zadat hatta ya'luwa qalbahu, tapi kalau seandainya dia menambah dosanya yang tadi dia lakukan dengan dosa yang lain, maka bertambahlah bintik hitamnya sampai benar-benar menutupi hatinya. Sampai benar-benar menutupi hatinya. Dzakar rainu alladzi dzakara Allah azza wa jalla fil Qur'an, maka itu adalah ar-rain yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Menutup hati mereka. Berarti hati itu Allah sebutkan bisa tertutupi. Ya. Hati itu bisa tertutupi. Hati itu bisa terhalangi. Apa yang bisa menghalangi hati dari kebenaran? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa. Ya, dosa. Ada sebuah perumpamaan yang menggambarkan pengaruh maksiat atas iman. Ya, kalau berkaitan dengan istighfar ini jemaah sekalian ya, mungkin bisa kita berikan gambaran sehingga kita dapat memahaminya dengan sempurna. Ibarat ya kaca, kalau seandainya ya setiap hari kita bersihkan dari debu, dari kotoran, setiap hari. Maka ketika kaca itu terkena debu atau kotoran, maka akan mudah bagi kita untuk membersihkannya. Tetapi kalau seandainya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun berlalu dan tidak pernah kita membersihkan kaca tersebut, maka akan ada ya noda yang sulit bagi kita untuk membersihkannya. Kenapa? Karena ya kotoran itu bertumpuk. Kotoran itu bertumpuk. Begitu juga dengan hati kita. Kalau seandainya tiap hari, setiap detik, setiap waktu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah atas dosa yang kita lakukan, maka itu adalah ya upaya kita untuk membersihkan hati kita dari berbagai kotoran dosa dan maksiat. Sehingga akan lebih mudah orang itu diarahkan, ya. Akan lebih mudah seseorang itu diarahkan oleh syariat. Ketika dia mendengar hadis, dia mendengar Quran, apa yang dia katakan sami'na wa ata'na. Tapi kalau orang ya yang tidak pernah membersihkan hatinya, ya, dia tidak pernah memperhatikan apa namanya? Ya, di dalam hatinya ya. Hatinya itu sendiri ya dalam apakah dia bermaksiat kepada Allah, apakah dia perlu dibersihkan, apakah dia perlu dicuci ya. Maka ya ibarat apa namanya? Ya gelas yang kotor yang tidak pantas untuk dipakai untuk minum. Tidak pantas untuk dipakai minum. Ya, tidak mungkin kita mendapatkan wadah gelas tergeletak di atas tanah penuh dengan kotoran, penuh dengan ya debu dan kita pakai untuk minum, tidak mungkin ya. Seperti juga seseorang yang ingin menuntut ilmu syar'i. Di antaranya syaratnya dia harus menjauhkan dirinya dari berbagai kemaksiatan. Kenapa? Karena ketika dia mendapatkan asupan ayat, ya, ketika dia mendapatkan asupan hadis, ketika dia mendapatkan asupan ilmu yang baru, akan mudah bagi dia untuk mengamalkan, mendakwahkannya, ya, mengaplikasinya dalam kehidupan kalau gelas dia bersih, kalau hati dia bersih. Tapi kalau tidak akan susah. Begitu juga dengan berkaitan dengan masalah hati. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berkata, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Kalau seandainya hati kita itu bersih, kalau seandainya hati kita itu bersih, kata Utsman bin Affan, maka hati kita itu tidak akan pernah puas dengan ya tilawah, membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah puas dengan Al-Qur'an. Kita akan merasa haus terus. Kita akan merasa kekurangan terus dengan ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga kita akan selalu membacanya, kita akan selalu mengkajinya, kita akan selalu mendalaminya. Itu kalau seandainya hati kita itu bersih. Ya. Tapi kalau hati kita kotor,
ayat yang sampai kepada kita, kita anggap itu sebagai sesuatu yang lalu saja, yang lewat saja. Tidak bisa memberikan dampak kepada kehidupan kita, tidak bisa yang merubah sifat kita, tidak bisa merubah watak kita yang menyelisih syariat, tidak bisa merubah ya ucapan-ucapan kita, tidak bisa merubah perilaku kita. Ya, Allah musta'an. Sehingga dikatakan di sini, ya, ada sebuah perumpamaan yang menggambarkan pengaruh maksiat atas iman, yaitu bahwasanya iman itu seperti pohon besar yang rindang. Ya, iman itu bagaikan pohon besar yang rindang. Akar-akarnya adalah tasdik. Tasdik ini adalah kepercayaan. Ya, tasdik ya. Tasdik ini adanya di hati. Dan tasdik itu ya berbentuk di pohon itu adalah akar-akarnya. Ya, yang dengan akar itu ia hidup. Tidak akan ada pohon kalau tidak ada akarnya. Ya, kalau akarnya kita potongi maka mati pohon itu. Begitu juga dengan seseorang, ya walaupun dia sholat, dia melakukan syariat, dia melakukan berbagai macam ibadah, kalau tasdik dalam hatinya hilang keimanannya. Maka dikatakan sedangkan cabang-cabangnya adalah amal perbuatannya. Ya, dengan cabang itulah kelestarian dan hidupnya terjamin. Semakin bertambah cabangnya, maka semakin bertambah dan sempurnalah pohon tersebut. Dan jika berkurang, maka semakin berkuranglah ya kesempurnaan, atau dalam arti kata maka menjadi buruklah pohon itu. Lalu jika berkurang terus sampai tidak tersisa cabang maupun batangnya, maka hilanglah nama pohon itu. Ya, namanya pohon kalau kita ya potong sedikit demi sedikit ya. Rantingnya kita potong, kemudian batang-batangnya kita tebas ya. Sampai ke batang pohonnya itu kita tebas, maka sudah hilang. Seperti itulah ya. Bagaimana keimanan itu akan terkikis ketika seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun sampai apa? Walaupun sampai pohon itu memiliki akar. Tapi kalau kita habiskan batangnya semua, ya, sedikit demi sedikit, maka pohon itu akan mati. Manakala akar-akar itu tidak mengeluarkan batang-batang dan cabang-cabang yang bisa berdaun, maka keringlah akar-akar itu dan hancurlah ia dalam tanah. Ya. Maka itu ya namanya iman itu satu kesatuan. Tiga hal yang merupakan satu kesatuan. Ya. Antara pembenaran di hati, ucapan di lisan, dan amalan anggota badan. Ya, semua merupakan aslul iman, pokok keimanan. Antara satu dengan yang lainnya tidak bisa saling ya terlepaskan. Begitu pula maksiat-maksiat dalam kaitannya dengan pohon iman. Ia selalu membuat pengurangan ya dan aib dalam kesempurnaan dan keindahannya sesuai dengan besar dan kecilnya atau banyak dan sedikitnya kemaksiatan tersebut. Wallahu a'lam. Baik, apakah maksiat itu? Maksiat seperti yang kita jelaskan tadi ya. Maksiat adalah ya, lawan dari ketaatan. Apapun yang menyebabkan seseorang itu keluar dari ketaatan kepada Allah, maka di dalam syariat disebut sebagai maksiat. Dua, bagaimana pengaruh maksiat terhadap iman? Ya, maka sesuai dengan kadarnya, semakin besar kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, maka akan semakin besar dampak yang diberikan kepada keimanannya. Imannya akan semakin berkurang, gitu kan? Tapi kalau sedikit kemaksiatan yang dilakukan, maka sedikit pula keimanan yang terkikis. Jadi pada intinya namanya iman itu dapat terkikiskan dengan kemaksiatan dilakukan oleh seseorang. Bahkan hati itu bisa tertutupi dengan maksiat, dosa ya yang dilakukan oleh seseorang. Walaupun satu titik dosa hitam ya. Kalau seandainya itu tidak dihapus dengan istighfar segera mungkin ya, maka itu akan berkembang kepada dosa-dosa yang berikutnya dan menyebabkan hati itu benar-benar tertutup oleh dosa. Ibarat kita punya pakaian lah ya, jemaah sekalian ya. Kita ada pakaian, terkena noda makanan misalnya. Maka kita akan bersegera untuk mencucinya. Ya, semakin lama noda itu kita biarkan, maka akan semakin lama dia akan ya susah untuk dihilangkan. Begitu juga dengan maksiat. Seorang ketika dia bermaksiat kepada Allah, maka dia akan bergegas untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini biasanya waswas syaitan mengatakan udahlah nanti saja tobatnya ya.
besok juga kamu lakukan itu lagi. Udah, nanti saja. Itu waswas syaitan jemaah. Dan itu harus dilawan, ya. Walaupun kita tidak bisa menjamin diri kita ini bisa untuk menahan godaan, ya, pada kesempatan yang akan datang. Tapi sekarang kita bermaksiat, saat ini juga kita harus bertobat kepada Allah. Karena tidak ada jaminannya kita akan hidup sampai nanti, ya. Tidak ada jaminannya kita bisa hidup sampai nanti, sampai kita akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara sempurna, ya, dengan menjauhkan diri dari dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, apabila iman kita serupakan dengan pohon, maka bagaimanakah untuk kesamaannya? Ya tadi ya, akar-akarnya itu bagikan tasdik, kemudian batang, cabangnya itu bagikan ya amal dari keimanan tersebut. Pasal 7 berkaitan dengan iman kepada yang gaib. Nah, ini penting. Ya. Ustadz Afwan, Inilah yang sebelum membedakan. dilanjutkan, Ustadz sebelum dilanjutkan ke 7, boleh bertanya dulu di bab ini, Ustadz? Nah, silahkan Ibu. Afwan Ustadz, katanya disebutkan di halaman 37 itu, kemaksiatan itu menghilangkan khosyah, rasa takut ya Ustadz. Benar. Nah, artinya begini Ustadz, orang yang bermaksiat itu jadi mafhum mukhalafahnya, pengertian kebalik di sini, orang yang melakukan kemaksiatan itu berarti dia tidak takut kepada Allah, karena setiap ada kemaksiatan itu pasti ada sanksinya, gitu ya Ustadz, memahaminya. Ya. Artinya dengan melakukan kemaksiat itu Allah memberikan adanya dihilangkan rasa takut, karena yang memberikan rasa takut sesuatu ini kan namanya iman ya Ustadz. Iman itu salah satunya adalah takut kepadanya Allah. Itu Allah ya Ustadz yang memberikan rasa takut kepada seorang hamba ke hatinya. Bahasanya saya secara pribadi artinya gini, kenapa takutnya itu masih kunang-kunang? Karena banyaknya kemaksiatan yang belum ditobatin. Bisakah demikian Ustadz memahaminya? Hilang kata di Ustadz suaranya. Maksud saya gini Ustadz, kan tadi disebut secara pribadi gitu loh Ustadz, ketakutan itu masih belum permanen ya Ustadz. Apakah ini bagian dari dosa-dosa? Tadi Ustadz bilang dosa itu bisa, ya begitu ya Ustadz. Demikian kan memahaminya Ustadz. Ya, coba diulang lagi Bu Met, tadi ada masalah di koneksi. Oke, artinya gini, kan tadi disebut suatu kemaksiatan itu membuat seseorang menjadi hilang takutnya gitu loh kan. Orang yang bermaksiat itu berarti dia tidak takut kepada Allah, karena setiap keperbuatan maksiat pasti ada sanksinya gitu kan Ustaz. Nah, takut ini kan harusnya, takwa itu kan disebut dengan rasa takut juga Ustaz. Artinya gini, kalau saya secara pribadi, takut itu kalau betul-betul takut yang benar gitu. Artinya ini kan suatu yang permanen Ustadz. Kita melakukan sesuatu itu betul-betul berpikir ini Allah redho nggak, ini mendatangkan itu. Nah kadang-kadang kan masih di hati ini on off. Apakah ini bagian dari dosa-dosa yang lalu yang belum ditobatin Ustadz? Sehingga takutnya itu masih kecil sekali gitu loh Ustadz. Demikian Kak Ustadz memahaminya. Iya benar. Jadi dampak itu tetap ada. Dan tentunya kita tidak bisa memastikan, ya. Itu kan indikator kita menuduh diri kita, ya. Ini jangan-jangan saya ini sulit untuk bertaubat karena dosa-dosa saya yang dulu-dulu, ya, itu benar-benar saya belum itu bertobat secara sempurna, ya. Jadi belum dibersihkan secara totalitas. Nah, itu kan ya memang seseorang itu boleh dia menghadirkan perasaan seperti itu agar apa? Agar dia kembali ya dan terarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dipahami seperti itu ya Bu Met ya. Dan di sini tentunya ketika seseorang itu sekali dia berani, nah ini fitrah ya, fitrah manusia itu ketika dia berani untuk melanggar suatu aturan biasanya. Ini jangankan aturan yang Allah buat ya, aturan manusia sajalah ya. Sekali dia berani melanggar aturan yang dibuat ya, misal oleh perusahaan, dia bekerja dalam sebuah perusahaan yang besar, ada satu aturan yang dia langgar ya, kemudian dia berhasil untuk melakukan pelanggaran tersebut ya,
rasa takut itu akan berkurang. Berbeda dengan seorang karyawan yang puluhan tahun tidak pernah melanggar aturan perusahaan. Ya, untuk melanggar saja ketakutnya bukan main. Ya, ini baru antara manusia dengan manusia, antara aturan manusia atas manusia. Ya. Begitu juga dengan aturan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita langgar aturan itu, maka tanda kutip peremehan dalam suatu kemaksiatan berikutnya itu pasti akan muncul. Itu pasti akan muncul, ya. Maka dari itu, orang-orang kafir kalau kita baca Al-Qur'an, apa isi perkataan mereka ketika diajak oleh para nabi dan rasul? Tantangan dan ancaman. Kan seperti itu kan? Ya, buktikan kalau kamu memang seorang rasul, kirim kepada kami azab. Kan itu, Al-Qur'an penuh dengan kisah kaum-kaum terdahulu yang dimana isi apa yang mereka ucapkan kepada para nabi dan rasul yang mengajak mereka kepada Allah dibalas dengan apa? Tantangan dan ancaman. Karena ini memang sudah berkarak ya. Ya, kemaksiatan yang menutupi hati, kemaksiatan yang benar-benar menghalangi hati dari hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sama sekali tidak ada rasa takut dalam kemaksiatan. Dan itu ya tentunya karena kemaksiatan itu dia akan ya menghilangkan khosyah, menghilangkan rasa takut. Wallahu taala alam. Ustadz, tahapnya itu kan Allah memberikan 3 ya Ustadz, dengan namanya Allah, adanya afu, ghafar, dan tawab Ustadz. Tadi kalau yang disebut dengan beristighfar itu bagian dosa yang kecil kah atau dosa yang seperti apa? Kalau yang sesuatu yang kan tadi dibilang itu titiknya tentu ada titik yang kecil, ada titik yang besar ya Ustadz, karena maka maksiatan ini bertingkat-tingkat. Untuk namanya Allah 3 ini, afu, ghafar, dan tawab itu mana nih Ustadz? Apakah dengan istighfar seluruhnya dosa kita itu akan terampunin atau bagaimana nih Ustadz dalam hal memahaminya ini Ustadz? Mohon penjelasan yang lebih komprehensif Ustadz. Baik, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Berkaitan dengan dosa. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Idza ma baina as-salawatul khams," kata Nabi, "as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, antara 5 waktu salat, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, itu terdapat mukaffirat, terdapat penggugur-penggugur dosa. Dengan satu syarat kata Nabi, selama kabair, dosa-dosa besar itu dijauhi. Maka para ulama sebutkan yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, bergugurannya dosa adalah dosa kecil. Ya. Maka para ulama mengambil kesimpulan rahmatullahi alaihim bahwasanya seseorang ketika dia melakukan amalan soleh, ya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti alur syariat ini dengan sebenarnya, ya, maka otomatis dosa-dosa kecilnya akan berguguran. Ini berkaitan dengan dosa kecil ya. Walaupun dia tidak ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan sekedar dia melakukan kesalehan, sekedar dia melakukan ketaatan, bertaqarrub kepada Allah, maka secara otomatis dosa-dosa besarnya itu akan dosa-dosa kecilnya akan terampuni dengan syarat tadi dia tidak melakukan dosa besar sedikit pun. Nah, itu. Tapi kalau dosa besar, maka para ulama katakan wajib dengan taubat. Ya. Kita katakan tadi at-tawwab tadi ya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha terima taubat. Dia harus bertaubat. Ya, para ulama sebutkan di antara Imam Nawawi, ya, di antara seseorang itu, syarat seseorang itu taubatnya diterima, dia harus berazam dengan azam yang kuat tidak akan kembali kepada kemaksiatan itu. Dia akan berazam dengan azam yang kuat, dia akan meninggalkan ya perbuatan itu. Ini syaratnya. Kemudian dia ada penyesalan di dalam hatinya. Tidak dikatakan taubat nasuha ketika tidak ada penyesalan. Ya, tidak dikatakan sebagai taubat nasuha ketika dalam hatinya masih terbesit dan terdetik untuk kembali kepada kemaksiatan itu. Ya. Dan diantaranya kalau seandainya
dosa itu berkaitan dengan hak manusia, maka dia harus kembalikan hak itu. Seperti kalau mencuri, harus kembalikan harta itu kepada orang yang dia curi. Ini adalah di antara ya hal-hal disebutkan oleh para ulama ketika seseorang ingin mendapatkan taubat nasuha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi yang disebutkan seperti al-afu, ya, al-ghaffar, ada juga di situ nama Allah Azza wa Jalla al-ghafur, ya, at-tawwab. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam menerima ampunan, taubat, rujuk seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Al-afu itu adalah zat yang memberikan maaf, ya. Dari kata kalau kita sebut afwan, afwan itu kan permintaan maaf, ya. Astaghfu, saya memohon ampun, saya memohon maaf, ya. Al-afu, kemudian al-ghaffar, al-ghafur, ya. Itu adalah zat yang menerima ampunan dan lebih, ya, dibandingkan al-afu. Kemudian yang terakhir adalah at-tawwab, itu sudah berupa taubat. Allah menerima taubat. Dan syarat-syarat taubat sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan, wallahu taala alam. Nasuha itu cukup sekali saja atau terus berulang-ulang, Ustadz? Ataunya target dosa itu kan kita khawatir, artinya tadi masih ada kadang-kadang ada lintasan. Apakah cukup sekali satu dosa itu kita tobatin nasuha sekali? Sudah cukup, Ustadz, atau bagaimana, Ustadz, untuk tobat ini? Kita di dalam bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pasti kita tidak akan pernah tahu apakah kita diterima taubatnya apa tidak. Maka dari itu para ulama katakan, ya, manusia itu semakin kita ketuk pintunya, maka akan semakin dia jengkel kepada kita. Itu tabiat manusia. Semakin kita memelas kepada dia, semakin kita meminta kepada dia, maka akan semakin marah dia dengan kita. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sering untuk mengetuk pintu langit dengan doa, permohonan, maaf, ampunan, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin lebar membukakan ampunannya kepada kita. Maka dari itu, ya, hal-hal yang gaib, seorang mukmin itu, ya, dia percaya. Itu dampaknya dalam keimanan. Kalau seandainya seseorang itu diberitahu akan kematian dia kapan, maka orang itu akan santai dari beramal, ya. Dia akan santai untuk melanggar aturan. Kalau dia dikasih tahu dia akan meninggal di hari ini, tahun ini, ya, di detik sekian, di jam sekian, dia akan santai. Begitu juga dengan apakah seseorang ketika dia bertaubat, itu taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak? Tidak ada yang tahu. Lalu bagaimana yang kita lakukan? Terus merengek. Terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mengetuk pintu langit dengan doa-doa kita. Ya. Itu adalah salah satu usaha bahwasanya kita ini memang jujur dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya, ya, seseorang itu dia, ya, lemah di dalam berdoa, mungkin ketika dia bertaubat sekali, 2 kali, 3 kali, sudah merasa cukup. Nah, jangan sampai rasa cukup yang terbesit dalam hati kita itu ternyata berasal dari waswas syaitan, ya, berasal dari bisikan setan. Kenapa? Karena kita ini selalu dibisikkan oleh setan dari arah yang itu tadi kita sebutkan, ya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Kita ini berusaha untuk memperbaiki diri kita, berusaha untuk, ya, menjauhkan diri dari maksiat. Setan tidak mampu lagi menarik kita dari apa? Dari ketaatan kepada kemaksiatan, ya. Setan tidak mampu lagi membawa kita kepada teman-teman dan lingkungan yang buruk sebagaimana dulu, ya, dia berhasil membawa kita. Tapi sekarang setan bilangnya apa? Udahlah, ya. Sudah cukup doanya. Sudah cukup taubatnya, ya. Ya, lakukanlah hal-hal yang mubah, lakukan hal-hal yang tidak dilarang dari agama, ya. Jadi kita dibelokkan itu. Yang seharusnya yang afdal adalah kita terus merengek kepada Allah, meminta kepada Allah, yang menangisi perbuatan kita, merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dipalingkan oleh setan kepada hal-hal yang memang dalam syariat itu adalah sesuatu yang mubah, itu yang tadi kita bahas di awal, ya. Dari itu selagi kita tidak tahu apakah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, maka sudah sendaknya dan selayaknya
kita untuk terus mengetuk pintu langit dengan taubat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu dalam surat Tahrim, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Asa rabbukum ayukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang banyak dan kalian kekal berada di dalamnya. Ya. Makanya diperintah untuk bertaubat ya, tidak cukup untuk sekali dua kali, tapi ini dijadikan dawam, ya, dijadikan sesuatu yang weird, sesuatu yang diulang-ulang terus setiap harinya. Dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh para sahabatnya, ya, bahwasanya beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain disebutkan 100 kali beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita? Nabi itu sudah dijamin masuk surga. Nabi itu sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Dan ini tidak ada jaminan sebagaimana jaminan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seluruh kehidupan kita sehari tidak terlepas dari dosa. Baik itu dosa ucapan, ya, lisan yang terkadang kita tidak bisa kendalikan, tidak bisa kita kontrol, ya. Dosa penglihatan, dosa pendengaran, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki, ya. Semua dosa anggota tubuh kita. Ya, belum lagi kalau ada dosa-dosa yang tidak kita ketahui hukumnya, ya. Belum lagi kalau ada dosa-dosa yang dia itu tersembunyi, tidak kita sadari. Jangankan dosa, orang kesyirikan aja ada kok, ya. Ya, yang diketahui dan tidak diketahui. Kita diminta oleh Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari apa? Dari kekufuran, kesyirikan yang kita ketahui dan tidak kita ketahui, ya. Yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Itu dosa syirik, apalagi dosa-dosa yang dosa-dosa dosa kabirah, dosa besar. Itu lebih banyak lagi, ya. Dan itu adalah gambaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beristighfar dan bertobat. Allah Taala alam. Terakhir Ustadz, berarti di sini tetap kaidah khauf rozak dengan mahabbah itu tetap ya Ustadz ya, dalam roda doa itu tetap ya, antara takut dengan harap itu tetap harus ada ya Ustadz. Iya, tetap harus ada dan harus seimbang. Baik Ustadz, Nanti kalau ya Allah barik fiik, kalau seandainya kita berat sebelah, bagaimana dikatakan para ulama, kan nanti kebablasan, ya. Kita berat sebelah nanti kebablasan. Oke, seperti seorang sahabat itu, kalau tidak salah Abu Dzar atau Abdullah bin Amr bin Al-As itu, ya, yang tidak pernah lepas dari sholat malam, tidak pernah lepas dari puasa, sampai kemudian ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena, ya, jadi ini tidak pernah mendatangi istrinya, ya, tidak pernah memberikan hak kepada keluarganya, tidak pernah memberikan hak kepada anaknya, ya. Ya karena itu, karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya pekerjaannya dari hari ke hari, dari detik ke detik hanya ibadah saja, ya. Padahal di situ, ya, ada hak keluarga. Mereka Nabi sebutkan, inna li ainika alaika haq wa li ahlika alaika haq wa li zaujika alaika haq, ya. Sesungguhnya matamu itu punya hak, kata Nabi. Untuk apa? Untuk beristirahat, ya. Kemudian tubuhmu itu punya hak untuk apa? Untuk diistirahatkan. Kemudian istrimu juga, ya. Kemudian anak-anakmu juga mempunyai hak atas dirimu, ya. Jadi tentunya semuanya itu harus diseimbangkan antara khasyah atau khauf, ketakutan kepada Allah, harapan kepada Allah, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di pembahasan kita tentang apa? Tiga pilar ubudiyah. Allah fiik Ustadz, alhamdulillah. Pak Ustadz, tambah pertanyaan satu tentang maksiat. Nah, yang tercantum di halaman 36 itu maksiat secara zohir, ya. Padahal kan kita memiliki juga kan ada potensi perbuatan maksiat dalam hati. Ada kan Pak Ustadz maksiat hati itu? iya ada, banyak sekali, ya. Hasad, dendam, iri hati, kemudian pedustaan lewat hati, ya. Suudzon itu sendiri itu kemaksiatan lewat hati, amalan-amalan hati, ya. Tidak ikhlas, tidak jujur, ya.
dan berbagai macam lainnya. Ya, berarti itu kan tidak terlihat oleh orang lain kan Pak Ustadz. Berarti kita harus betul-betul memahami sehingga Ya. Titik-titik hitam dalam hati kita tuh tanpa kita sadari makin numpuk dengan maksiat hati ya Pak Ustadz. Iya benar. Ya. Namanya kemaksiatan hati itu ya jemaah sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu ya jazakallahu khair, itu tidak ada yang melihat. Masya Allah itu nasihatnya ya. Tidak ada yang melihat. Ya. Mungkin kalau kita bermaksiat, kita minum khamar, ya, pasti ada yang ngingetin. Insya Allah ada yang menegur. Insya Allah ada yang mengingkari. Tapi kalau amalan hati kita tergelincir di situ, tidak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang memang harus bermujahadah, harus bersungguh-sungguh untuk meluruskan dan memperbaiki amalan hati kita. Itu haruslah diri kita sendiri. Karena orang lain tidak bisa. Karena tidak tahu ya apa yang ada dalam hati kita. Besitan-besitan hati itu tidak ada yang tahu. Ya. Nah, jazakillah khair barakallahu fiik itu. Masya Allah itu. Diingatkan tadi ya. Berarti Ustadz, kalau tadi amalan hati itu berarti itu ilmu ya Ustadz yang mengetahui. Kelalaian itu kan bagian dari juga ya Ustadz. Artinya lalai itu kan bisa di hati juga ya Ustadz. Artinya ilmu lah yang mengetahui kita nih posisinya. Amalan hatinya ini dalam posisi yang Allah redoin atau tidak. Begitu ya Ustadz. Itu dasar dari segala hal. Dari itu Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menyeru dan menyuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta sesuatu tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Taha ayat 114 Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilmah. Katakan oleh Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Maka dengan ilmu seorang bisa ya memelihara keimanannya. Baik keimanan yang berupa tasdiqun bil qalb, ya, keyakinan dalam hati, maupun al-qaulu bil lisan, ucapan di lisan, maupun al-amal bil jawarih, ya, anggota badan, itu dapat dia rawat keimanannya, dapat dia kembangkan keimanannya dengan ilmu. Dari itu ya, alhamdulillah di sini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita jemaah semua untuk tetap berada di majelis ilmu, untuk tetap bersama ya orang-orang yang mengingatkan kita kepada surga, orang-orang yang mengingatkan kita kepada neraka, orang-orang yang mengingatkan kepada kita tentang azab kubur, tentang kenikmatan kubur. Ini nikmat yang tidak ada nikmat setelah kenikmatan ini. Nikmat yang terbesar. Ya, kita berada di kalangan, di tengah-tengah orang-orang yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu banyak orang di luar sana yang circle-nya ya, lingkaran pertemanannya itu adalah orang-orang yang apa? Hanya haus akan dunia. Tidak pernah memikirkan tentang akhirat. Tidak pernah memprioritaskan akhirat. Yang dituju dan dicari itu hanya dunia saja. Tetapi di sini alhamdulillah kita ada ya ibu-ibu sekalian yang selalu mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Ayo bersama-sama. Bersama-sama nih kita untuk masuk ke dalam surga. Maka dari itu ada sebuah hadis jemaah sekalian ya yang anda teringat di dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, dalam Musnad Imam Ahmad, Imam Ahmad itu meriwayatkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang syafaat. Dan di dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan tentang bagaimana ya pembelaan orang-orang yang beriman kepada saudara-saudara mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi mempermisalkan di dalam hadis tersebut, kalau seandainya ada orang yang diambil haknya, misalnya uangnya diambil, maka dia akan ya berusaha semaksimal mungkin agar haknya itu dikembalikan. Dia akan berdebat, dia akan berdiskusi, dia akan yang mengerahkan semua kemampuannya bagaimana caranya uangnya itu, haknya itu bisa kembali lagi. Dan itu tidaklah lebih dahsyat dibandingkan dengan permintaan ya orang-orang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas siapa? Atas saudara-saudara mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Dari itu Nabi sebutkan ya ketika ahli neraka itu sudah masuk ke dalam neraka, ahli surga itu sudah masuk ke dalam surga,
maka ahli surga itu akan mulai mencari, ya, teman-teman, saudara-saudara, ya, kerabat-kerabat yang dulu membersamai mereka. Dan mereka tidak dapati orang-orang tersebut di dalam surga. Mereka tidak dapatkan itu. Si fulana, ya, ibu fulana, ibu fulana yang dulu bersama saya di kajian Zoom, ibu fulana yang selalu mengingatkan, ini tidak ada, mana ini? Akan dicari. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW, akan dicari oleh penghuni surga. Ini mana ini? Kemudian setelah mereka berkumpul, mereka, ya, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, wahai Rabb kami, innahum kanu yusalluna ma'ana wa tasaddaquna ma'ana, ya, wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana." Ya Allah, kita punya saudara-saudara di dunia. Kita dulu, ya, berpuasa bersama mereka. Kita sholat bersama mereka. Kita haji bersama mereka. Kita melakukan ketaatan dan ibadah bersama mereka. Tapi mereka tidak ada di sini. Mereka ada masuk ke dalam list, ya, orang-orang yang masuk dalam neraka. Lalu, ya, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah agar, ya, orang-orang tersebut dibebaskan. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mengeluarkan setiap orang yang mereka ketahui, yang mereka kenal ketika di dunia, melakukan ketaatan bersama mereka. Itulah ketika mereka sampai di neraka, ya, diselamatkanlah orang-orang tersebut, saudara-saudara mereka itu, teman-teman mereka itu. Ada yang api neraka itu sudah menghanguskan kakinya, ya, sampai ke mata kakinya. Ada yang sudah, ya, api neraka itu menggosongkan tubuhnya sampai ke lututnya. Ada yang sampai ke perutnya, ke dadanya, berbagai macam kondisi seseorang, ya. Dan itu hadis, ya, yang panjang berkaitan dengan hadis syafaat. Ini adalah syafaatnya orang-orang beriman, ya. Di situ Nabi menjelaskan orang-orang beriman itu bisa memberikan syafaat kelak nanti di akhirat. Makanya ketika mereka sudah kembali ke surga, Allah perintahkan kepada mereka, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Sekarang orang-orang yang kalian sudah keluarkan, yang sudah kalian ketahui, sudah dikeluarkan belum? Sudah, dijawab semua, ya. Semua orang yang dulu kita kenal, beribadah bersama kita, sudah kita keluarkan. Sekarang Allah perintahkan mereka untuk mengeluarkan kembali orang-orang yang mereka lihat di dalam neraka ada biji keimanan walaupun hanya sedikit. Semuanya dikeluarkan, ya. Kemudian setelah semuanya dikeluarkan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan syafa'al mu'minun. Orang-orang beriman telah memberikan syafaat. Kemudian syafa'atil malaika. Semua para malaikat sudah memberikan syafaat. Syafa'al anbiya wal mursalun. Para nabi dan para rasul sudah memberikan syafaat. Baqiya, ya, tinggal tersisa, ya, arhamur rahimin. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Zat yang paling penyayang di antara, ya, yang menyayangi. Zat yang paling mengasihi di antara yang mengasihi. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut dalam hadis, Allah genggam dengan genggamannya sekelompok manusia dan mereka dikeluarkan dari api neraka, dan mereka adalah orang yang terakhir yang keluar dari neraka jahanam, sehingga sisanya mereka adalah tersisa orang-orang kafir, orang-orang munafikin, orang-orang, ya, musyrikin, yang tidak terdapat dalam hati mereka keimanan walaupun sebesar biji dzarrah, dan mereka kekal abadi di dalamnya, ya. Allah taala alam. Itu yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang hadis syafaat. Boleh tambah pertanyaan? Nah, Saya suka bingung bagaimana cara bertobat yang sebetulnya, yang sebenarnya, secara lisan atau secara sholat, selain penyesalan dalam hati. Satu itu. Kemudian bagaimana Ibu? Mohon diulang. seperti apakah cara bertobat yang benar? Apakah dengan secara lisan ataukah dengan sholat? Kadang-kadang saya agak bingung dengan penyesalan sudah ada dalam hati pertobatan. Apakah ada cara lainnya yang belum saya lakukan? Nah, terus yang kedua,
ingin tahu juga sinyal seperti apa, tanda tahu bila tobat itu sudah diterima atau belum diterima. Seperti apakah tanda-tandanya? Nah, barakallahu fiik. Kalau tadi yang disebutkan oleh Imam Nawawi itu ada 3 ya. Syarat diterima taubat itu harus ada penyesalan, ya. Kemudian dia berhenti dari dosa itu, dari kemaksiatan tersebut. Dan yang ketiga bertekad, berazam untuk tidak mengulanginya. Itu kalau antara dosa seorang hamba dengan Allah. Tapi kalau ada hak manusia yang diambil, ya, ada manusia lain yang mendapatkan kerugian, maka 3 syarat itu ditambah 1 syarat, mengembalikan apa hak yang telah dia ambil. Kalau seandainya itu berupa harta, dikembalikan hartanya, gitu kan? Kalau itu berupa darah, maka dia membayar apa namanya denda kepada ahli warisnya. Nah, itu sesuai dengan hukum syariat, ya. Kemudian kalau seandainya itu adalah berupa kehormatan seorang mukmin, maka dia dimintakan untuk menghalalkan apa yang telah dia lakukan. Jadi dia telah mencela seorang mukmin, ya, dia menjelekkan seorang mukmin, dia minta maaf kepada mukmin tersebut, gitu kan? Kalau berkaitan dengan hak manusia, yang seperti itu. Jadi ada 4 syaratnya. Yang pertama adalah menyesal, berhenti dari dosa, dan berazam untuk tidak kembali lagi kepada dosa tersebut. Dan mengembalikan hak kepada Bani Adam kalau itu berkaitan dengan hak manusia. Lalu bagaimana? Ya, selain hal-hal tersebut, tentunya seseorang, ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, dia mendekatkan diri kepada Allah, ya. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ketaatan dan taqarrub. Misal, kita dengan jalur nafkah, ya, atau jalur infak, yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menjadi salah satu pilihan, kan seperti itu, ya. Kita melakukan sedekah ini dalam rangka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengeluarkan harta dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Sesungguhnya yang namanya kebaikan, yang namanya amal ketaatan itu akan menghilangkan dosa, ya. Ketaatan itu akan menghilangkan dosa, ya. Dalam bab apapun, berinfakkah, ya, mengucapkan ucapan yang baik kah, beramar ma'ruf kah, bernahi mungkar kah, ya. Kemudian apa namanya, salat kah, ya. Itu semua bisa ditempuh oleh seseorang di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pintunya sangat luas, ya. Babnya sangat luas, ya. Tidak terkhusus dengan amalan-amalan tertentu, ya. Tidak harus dengan yang dikatakan oleh orang, ya, sholat taubat. Sholat silahkan, ya, tapi jangan dikhususkan seperti itu, ya. Bisa dia sholat, bisa dia bersedekah, bisa dia menolong orang, ya, diniatkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya segala ketaatan itu bisa, ya, menjadi wasilah kita untuk meminta ampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nah, tanda-tandanya itu? untuk tanda ini, ya, indikator-indikator tadi, ya, qarinah, apakah dosa kita itu diampuni atau tidak. Tentunya tidak dapat kita pastikan dan tidak dapat kita jamin. Tapi setidaknya, ya, ada kita ini indikator di mana kita itu lebih mudah untuk melakukan amal kebaikan, ya. Kita itu lebih dekat dengan Allah dibandingkan dengan masa lalu kita, ya. Kemudian kita itu mudah, ya, untuk mengamalkan amalan soleh itu mudah. Untuk hadir ke kajian, mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi, diingatkan tentang surga dan neraka, lebih mudah hati ini untuk digerakkan dan diarahkan. Nah, kemudian lebih mudah bagi kita itu untuk, ya, dunia itu bagaikan sesuatu yang, ya, tidak berharga dibandingkan dengan akhirat, ya. Mudah untuk bersedekah, mudah untuk mengeluarkan harta yang dulunya kita benar-benar, ya, apa namanya, kuat sekali, ya, memegang harta ini, tapi kemudian kita dibukakan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah sedekah, ya. Kemudian dimudahkan kita untuk bangun malam, dimudahkan kita untuk berzikir, mengingat kesalahan, ya. Hal-hal itulah yang mendekatkan kita kepada Allah, itu diantara indikatornya. Indikator bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Tapi tentunya indikator ini tidak bisa kita
katakan sebagai jaminan atau suatu kepastian. Karena yang tahu tentunya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Jazakallah Ustaz. Amin wa iyyakum. Baik, mungkin sudah selesai waktunya ya. Kita cukupkan kajian kita insyaallah pada kesempatan kali ini. Setelah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, materi selanjutnya. Attafi bihadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazaa. Baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi dan juga yang telah bertanya. Dan juga kepada Ustaz Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala, jazakallahu khairan wa barakallahu fik wa ahsanallahu ilaik atas materi yang telah disampaikan. Semoga menjadi manfaat, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, didakwahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita berlanjut ke sesi tanya dan jawab. Kepada jemaah yang ingin bertanya secara langsung, silakan di-unmute atau bisa melalui kolom chat yang insya Allah nanti akan Anda bacakan. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan. Abu Arkan tadi sesi bertanyanya sudah ditanyakan tadi itu Abu Arkan. Sudah ya, jadi bagaimana? Mau ditutup saja atau ada mau bertanya lagi Ya. mungkin? Oh iya, mungkin Fadli. kalau ada yang lain ibunya. Ya, iya. betul. Yang mau bertanya lagi tuh Fadli. Saya Bu Arkan tanya. Fadli, Ibu. Ya. Ustadz, berkaitan dengan dosa besar itu karena ada hadnya. Kalau ternyata di dunia ini hadnya tidak ditegakkan, apakah ada konsekuensinya nanti di akhirat, Ustadz? Ya, had itu kan Allah berikan sebagai pengganti hukuman di akhirat. Jadi kalau seandainya seseorang itu dia melakukan pencurian misalnya di atas batasan yang dimana harus dipotong tangannya, lalu kemudian sudah dipotong tangannya di dunia ya oleh pemimpin kaum muslimin, maka di situ dosanya ya bersih. Dosa pencurian itu bersih. Begitu juga dengan orang yang berzina. Nabi SAW sebutkan ketika beliau sedang merajam seorang wanita, imra'ah ghamidiyah, ya, yang sedang hamil ketika itu. Lalu kemudian Nabi perintahkan sampai nanti dia melahirkan, baru nanti dia dirajam. Setelah melahirkan dan dirajam, ada seorang sahabat yang melempari batu kepala wanita tersebut sambil mencela dan memakinya, mengeluarkan perkataan yang kasar, yang menghina perempuan tersebut ya. Jadi sambil melempari batu sambil dihinakan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kamu lakukan hal itu. Kata Nabi, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lakafathum. Sesungguhnya perempuan ini sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang kalau seandainya dibagi taubat itu kepada 70 laki-laki para sahabat di Madinah ini, maka akan cukup bagi mereka. Jadi satu taubatnya seorang wanita ya dibagi ke 70 para sahabat laki-laki yang ada di Madinah, itu akan cukup bagi mereka untuk tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sehingga benar-benar taubatnya seorang wanita ini benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh untuk dikucilkan, tidak boleh untuk dihinakan. Ini adalah orang-orang yang menjalani hukum had. Tapi kalau kemudian ya seseorang itu tidak mendapatkan hukuman had di dunia, maka ini amruhu ilallah. Perkara dia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sekarang untuk mendapatkan hukuman had ini sulit ya. Hukuman had ini ya berat kita untuk menegakkannya seperti itu. Maka tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi kalau seandainya ada hukum Allah ya, tapi kemudian kan pada hakikatnya seseorang itu ya pada dasarnya dia harus menutupi kesalahan dia, dosa dia. Pada dasarnya seperti itu ya. Tidak boleh dia itu menceritakannya kepada orang lain.
Tapi kalau seandainya itu terbongkar lalu sampai kepada ya pemimpin kaum muslimin dan diberlakukan hukuman had, dia harus menerimanya. Ya. Kayak Nabi SAW itu ketika didatangi oleh seorang sahabat, dia mengaku berzina, Nabi selalu menghindar. Ya. Ya. Dan Nabi berkata kepada dia, apakah kamu ya sadar ya sekali? Mengatakan, ya Rasulullah, saya sadar melakukan itu. Ditinggal oleh Rasulullah. Didatangi lagi untuk kedua kalinya. Ditinggal lagi oleh Nabi SAW. Ketiga kalinya. Ditinggal lagi oleh Nabi. Kemudian sampai Nabi bertanya kepada para sahabat. Coba ya dekati laki-laki tersebut. Apakah tercium darinya bau khamr atau tidak? Dalam arti kata Nabi bertanya kepada para sahabat. Apakah laki-laki itu ketika dia mengikrarkan dirinya telah berzina. Apakah karena dia minum khamr. Maka dia mengaku dengan sesuatu yang yang tidak ada orang yang berakal mengakuinya, ya, maka di situ para sahabat katakan tidak, wahai Rasulullah, ya. Dia mengatakan dengan sadar. Barulah kemudian Nabi tegakkan had atas dirinya. Ya. Itu ya sebagaimana ya kisah para sahabat bersama Nabi SAW dalam hukum had. Wallahu taala alam. Intinya kita tidak bisa ya untuk memastikan apakah seseorang itu akan selamat dari kemaksiatan dosa besar yang berlaku hukum had atas dirinya di dunia tanpa diberlakukan hukuman had karena ketidakmampuan dan karena tidak ada juga ya berat bagi kita untuk melakukan hal itu, dan itu adalah perkara dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jazakallahu khair. Amin wa iyyakum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada jamaah yang telah bertanya dan juga jawaban dan penjelasan dari Ustaz Abu Ayyub. Jazakallahu taala. Mungkin satu pertanyaan lagi pada jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan kembali. Bismillah Ustadz, mau bertanya ya, kalau untuk ini mengenai menyangkut orang terdekat kita, misalkan orang terdekat itu kita itu sering menceritakan ataupun melakukan perbuatan maksiat. Nah, kewajiban kita kan hanya mengingatkan ya Ustadz. Tapi jika itu dilakukan berulang-ulang terus gitu kan, ataupun dilakukan dan atau diceritakan ke kita gitu. Sedangkan sebenarnya kita nggak mau mendengarkannya gitu, karena ada kewajiban kita kan Ustaz untuk selalu mengingatkan terus. Itu bagaimana ketika ini Ustaz, maksudnya apakah emang kita harus mengingatkan sampai benar-benar dia kembali, atau bagaimana jika maksiat itu misalnya dilakukan terus-menerus Ustaz? Ya mungkin itu Ustaz, bisa tolong dijelaskan. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Berkaitan dengan hal ini disebutkan oleh Nabi sebagai dosa yang disebut dengan mujaharah. Mujaharah itu adalah orang yang dia telah ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan dosa, tidak ada orang yang tahu. Lalu kemudian diceritakan, dia kor-kor, bahwasanya dia sudah melakukan dosa ini dan dosa itu. Dengan bangganya dia menceritakannya kepada orang lain. Ini diantara hal yang Nabi sebutkan dalam hadisnya, kullu ummati mu'afah. Seluruh umatku, kata Nabi, akan mendapatkan ampunan dari Allah kecuali orang-orang mujahirin. Siapa mereka mujahirin, wahai Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat di malam hari dan Allah tutup aib mereka, tetapi di pagi hari mereka lah yang membuka sendiri sitar yang telah Allah tutupi aib mereka. Jadi mereka adalah orang-orang yang menceritakan dosa mereka sendiri, dan ini haram di dalam agama. Ya, kalau ada yang menceritakan seperti itu kepada kita, langsung kita stop. Ini tidak boleh dalam agama, ini haram. Ya, untuk apa cerita berbangga-bangga, berkor-kor dengan kemaksiatan? Kecuali kalau memang ya untuk mencari jalan keluar. Tapi itu pun tidak perlu untuk ditafsil, didetailkan, sampaikan saja. Saya pernah melakukan salah satu dosa besar, cukup. Tidak perlu diceritakan dulu saya bersama si ini melakukan itu. Tidak perlu untuk diceritakan seperti itu. Ya, kalau ada yang menceritakan, ya dalam arti kata, ya dia bangga dengan cerita kehidupan masa lalunya, itu segera di stop, diperingatkan, diingatkan, dinasehati. Ini haram dalam agama.
Kewajibanmu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan berbangga-bangga menceritakan dosa kemaksiatan yang dulu kamu lakukan. Nah, ini banyak yang dilakukan tanpa disadari. Orang sudah berhijrah, ya, dia sudah melakukan ya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bangga menceritakan kemaksiatan yang dulu dia lakukan. Ya. Dengan dalih ini dan itu, ya. Dijadikan pelajaran bagi orang, dijadikan ya ibrah bagi orang, tidak boleh. Haram. Nabi SAW sebutkan seperti itu, ya. Sampaikan secara umum, ya. Dosa besar seperti itu, tidak perlu untuk ditafsir, tidak perlu untuk perinci dosa apa, seperti apa yang dilakukan, aktivitas apa, tidak perlu. Kemudian bagaimana orang yang selalu seperti ini, ya kita harus mengambil sikap yang tegas, ya. Kalau orang itu ingin mendengarkan apa yang kita sampaikan, sampaikan dengan tegas, nasihatkan dengan tegas, sampaikan dengan baik, tentunya. Mau itu hasanah, ya, dicari waktu yang tepat, timing yang tepat, kondisi yang tepat, sampaikan, ya, tumpahkan, ya. Insya Allah Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan dalam hal itu, dia meninggalkan perbuatan tersebut. Insya Allah. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallah khair, Ustaz. Amin wa iyyakum. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada jemaah yang telah bertanya dan juga penjelasan dari Al-Ustaz Abu Ayyub jazakallahu taala. Baik, sebelum kajian diakhiri, Ana mewakili jamaah mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fik wa ahsanallahu ilaik atas keluangan waktu, ilmu dan nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub hafizahullah taala. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu dalam lindungan Allah taala, diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah di jalan yang lurus sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan para pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Ta'ala untuk masuk dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Doakan. Kabulkan. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Jazakumullah khair.